Halo guys, selamat pagi. Hai. Pas betul aku mulai live alarm sahur di dekat rumah aku baru mulai. Hai. Makan apa itu? Jujur nggak tahu, ini kayak chips rumput laut. Mungkin kamu bangun jam segini kak? Besok pas hari keberapa Ken? Bentar aku inget deh. Waktu kemarin waktu andai aku bukan idola tuh hari ke-9. Berarti tuh hari apa tuh? Itu tanggal berapa ya? 26. Berarti ini kan ke-9, terus tadi kan tanggal 10. Ini hari ke-11, bener gak? Terima kasih Kak King Odell virusnya. Akin lagi makan, bener. Yay. Terima kasih Kak Dak TikTok dari sahurnya. Sahur. Mungkin aku tadi di apa? Terima kasih Kak Jito virusnya. Ya kan bener kan, Peter kan. Mungkin tadi aku dibangunin sahur pakai suara Rili. Kira-kira dimarahin nggak? Dimarahin Rili? Fix dimarahin. Atau dimarahin mama kamu? Fix dimarahin. Kenapa dia nggak bisa nonton? Kok kamu inget Kim? Karena aku pintar. Gampang, karena aku pintar. Guys, karena tau kalau aku pakai kacamata tuh muka aku tuh berubah. Jadi tuh aku jarang banget pakai kacamata. Kak Intan habis bangunin Virgi. Aku habis chatan tau tadi sama Kak Intan. Kayak beneran 1-5 menit sebelum aku mulai live, aku kayak ngechat Kak Intan gitu. Ngechat apa? Ada deh. Kalau pakai kacamata kelihatan pintar. Emang dasarnya orang pintar, gak pakai kacamata juga tetap pintar. Duh guys, maaf mataku ngantuk. Oh iya, Kak Intan bilang, ya ampun. Udah di-spill sama Kak Intan. Kalau aku kira kayak mau surprise gitu lah. Ya guys, karena kamu jerawatnya betah banget. Aku digigit nyamuk tau. Jadi sama ini ternyata digigit serangga, dan itu bukan jerawat. Gimana? Lebih parah. Bajunya lucu banget kan. Ada yang bilang baju kayak nenek-nenek tahu. Parah banget gak sih? Orang lucu gini baju nenek-nenek. Piyama dari TK, sebenernya gak dari TK sih, dari SD. Bukan daster, ini tuh baju doang. Tapi aku gak matching sama celananya. Celana aku tuh kayak warna merah gitu. Ini aku tuh baju tidur aku tuh cuma 3. Yang ini, yang ungu, sama terima kasih Kak Kristiano setannya. Sama apa ya? Pokoknya yang ini yang ungu sama apa sih? Ini ungu sama apa? Satu lagi tuh yang mana? Merah. Sama ayam, bukan sama ayam, wih. Ntar guys, tangan aku kotor. Kamu jadi jenazah tidur beneran ya itu Kin? Enggak dong, aku nggak bisa tidur. Aku malah kayak, aduh, please, aku harus tidur beneran, tapi nggak bisa tau guys. Karena kayak gimana ya, aku nggak bisa tidur beneran karena kayak agak fokus aja gitu. Selamat sahur. Itu beneran kamu Kin? Siapa sih? Ngomongin apa sih? Siapa yang bohongan aku? Emang ada yang bohongan aku? Ada yang bohongan aku, ada yang aku bohong. Ada yang aku bohongan. Aku nggak beneran. Apa yang aku nggak beneran? Ada apa? Adalah
adalah bukan aku. Guys, ini kotor banget kacamatanya. Ada aku. Kalian tau gak sih? Sebenarnya ya, ini tuh kalian tuh aku tuh punya tips. Kalau misalnya punya kacamata yang modelnya tuh kayak gini, yang ininya tuh kayak gini, apa namanya? Kapan keseragian aku mau ke Jakarta? Gimana sih maksudnya? Yang modelnya tuh kayak, kok mata aku beda sebelah sih? Sorry, salfok. Dia tuh frame-nya ini yang plastik gini ya. Ini tuh di cuaca panas Jakarta tuh meleleh tau guys. Beneran gak bohong nih. Ini ya, ini tuh meleleh yang ini. Itu tuh meleleh. Tuh, ini jadi kayak dia tuh meleleh gitu, makanya aku jadi kayak klopek-klopek. Yakin aku telat, gak telat 2 hari kamu. Masukin kulkas aja. Gak mau lagi. Dia kayak meleleh gitu, padahal aku udah masukin ke dalam kotaknya. Karena kenapa meleleh? Nggak tahu, karena Jakarta panas makanya dia meleleh. Bayangin Jakarta sepanas itu sampai kacamata Ekin meleleh. Bayangin kacamata aja meleleh, gimana akunya? Aku juga kemarin hampir meleleh. Aku kan kalau dulu tuh aku pulang sekolah tuh biasanya kan selalu naik motor. Terus aku tuh pulang sekolah dulu tuh dari Jakarta ke Tangerang guys, terus naik motor. Bayangin. Terima kasih Kak Ale JKT48 show-nya. Masih Kak Ale. Kok gak tidur ya? Oh iya, sahur. Bawa sendiri? Enggak dong, aku diantar papa aku dong. Terima kasih kemasukan bebek hahanya. Nah terus habis itu aku pokoknya aku dulu melewati semua itu. Terus habis dia belum bersih dari tadi. Terima kasih Kak Prince kompasnya. Bayangin sepanas apa itu guys, itu panas banget sumpah. Belum lagi lewatin semua tempat-tempat, belum lagi lampu merah, belum lagi ini, belum lagi itu. Ini minus. Kalian bisa tahu lihat minus aku? Coba ya, ini aku seharusnya sih udah bener ya kalau dari depan, karena kemarin tuh dari belakang. Coba ya, fokus. Nah ini, nggak bisa sih. Coba yang ini. Fokus. Nggak bisa ya? Udahlah, menyerah. Bukan, itu emang bisa, soalnya aku pernah ngecek, bukan hiperbola. Terima kasih Kak Yudhistira kometnya. Kan ada autofokus apa autofokus? Kamera autofokus. Yang berpuasakin, aduh nggak sanggup. Aku belum bukber guys. Aku kayaknya puasa ini aku nggak bakal sempat bukber guys. Kayaknya Gen 13 gak bakal sempat bukber deh. Kita kayak lupa aja gitu. Terima kasih Kak Yudhistira fireworks-nya. Apalah, bukber di WC. Makanya dadakan. Iya, tahu kenapa ya? Kita tuh selalu bisa tuh sesuatu yang dadakan. Terima kasih Kak Faiz tuanya. Kita kayak bisa bener-bener kayak pergi kemana gitu barengan tapi dadakan. Terus kayak semuanya masuk mobil Maira gitu. Biasanya kayak gitu. Gak tau sih, kayak suka banget dadakan gitu. Kenapa ya? Tapi itu seharusnya tuh mitos. Si VC enggak, tapi bener-bener ya. Siapa yang dibohongi? Tapi seharusnya tuh ya guys, kalau misalnya kita mobil, kok jadi mobil? Ada apa dengan mobil? Oh, kalau misalnya katanya rencana itu bakal lebih berhasil kalau misalnya kita itu rencananya dadakan, itu seharusnya mitos. Tapi nggak tahu kenapa itu jadi fakta. Kenapa ya? Kenapa sih kayak gitu? Apa kalau dalam psikologi artinya apa? Terima kasih Kak Roza restoanya. Apa kalau dalam psikologi tuh? Karena apa? Hah? Apa nih? Ekin 2026 menjadi angry girl? Gak ada. Ini wujud tidur paling bagus aku loh. Masa angry girl apaan itu? Gak ada ya, aku gak marah-marah.
Halo, telat gak? Telat. Yang merah tuh terlalu Chinese New Year. Terima kasih Kak ya. Itu gimana bacanya? V. Biar mirip. Iya. Apa sih kok ketawa? Tadi gue mau sampai mana tuh kan gara-gara angry girl aku jadi lupa aku mau sampai mana. Oh, mitos atau fakta guys? Itu kayaknya sih kata aku sih mitos ya. Tapi soalnya ya kalau apa tadi kan aku nanya kalau menurut psikologi itu apa? Setelah aku pikir-pikir sebenarnya itu mitos. Tapi mungkin nih dengerin kalau dalam ilmu kalau dalam psikologi itu tuh berarti kalau misalnya kita itu kalau misalnya kayak misalnya kita ada planning gini-gini itu tuh kayak ada suatu ada otak kita tuh berpikir bahwa sabar mikir dulu akunya otak kita tuh berpikir bahwa kita tuh kayak jadi kayak nggak mau gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Jadi gini kayak misalnya ini tuh based on true story, pasti semua orang juga ngalamin. Jadi misalnya pas udah mau hari H mendekati, misalnya kita planning nih, misalnya aku, Virgi, Kak Intan planning main bareng. Terus abis itu pas hari H itu misalnya Virgi ini tiba-tiba merasa malas. Nah perasaan malas itu adalah ilmiah. Itu adalah aku tidur, jangan bikin aku marah ya. Jadi itu adalah inian ilmiah. Kalau misalnya kita itu gimana ya? Kalau misalnya kita tuh jadi malas. Nah, karena jadi malas, jadi nggak mau pergi. Karena nggak jadi gitu deh. Oh iya, udah sibuk nih sekarang. Tuh angry girl. Itu nggak marah, gimana nggak marah? Jangan bikin aku marah. Aku tuh marah kalau misalnya ada alasannya. Kalau marah tanpa alasan itu baru namanya begitu. Nggak marah, aku nggak pernah marah. Marah tuh nada tinggi, ini nada rendah. Terima kasih Kak Ahai toanya. Ini nada rendah ini. Mau coba marah kecil, nggak mau. Masih pagi marah-marah, nggak marah. Itu nggak marah. Kalau marah tuh nadanya tinggi. Itu dari tadi nadanya rendah. Terima kasih Kak. Gimana bacanya? Kadaya setannya. Enggak. Duh. Aku gak mau malam ini ya. Ini hari Minggu loh guys. Aduh. Ini tanggal 1 pertama di bulan 3. Enggak, aku bukan angry girl. Jelek banget julukan angry girl. Apa itu angry girl? Aku bukan angry girl. Enggak, masa jidat aku merah? Enggak. Masa aku bilang angry girl? Angry Jup. Nyebelin banget, lebih nyebelin. Enggak. Ini tuh bulan tanggal pertama di bulan ini. Jangan bikin aku marah-marah dong. Ini tuh lagi bulan puasa loh. Jangan bikin aku marah-marah. Terima kasih karena syatoanya. Tuh kan marah. Terima kasih Kak Daya bulan pestanya. Udah lah guys, aku gak mau pakai kacamata biar gak usah kelihatan komennya. Biar aku gak marah-marah. Aku gak marah. Tapi masih kelihatan lagi. Kayaknya minus aku berkurang deh. Kayaknya setelah aku pikir-pikir nih, aku kan sekarang tuh suka melihat di pohon, terus suka ngeliatin yang ijo-ijo, terus menyatu dengan alam. Fix mata aku langsung jadi sehat.
Katanya kalau misalnya mau minusnya berkurang tuh lihat yang hijau-hijau tau. Iya. Terus aku lihat uang 20.000 nggak ngaruh. Kenapa? Terima kasih Kaya ya hahanya. Kacamata buat yang minus bukan yang manis. Terima kasih Kara katoanya. Aku kan minus dan manis, jadi aku pakai kacamata. Kalau 100.000 nggak ngaruh. Kita disuruh lihat yang hijau bukan lihat yang merah. Terima kasih Kak Faiz kompasnya. Tapi ini tuh jarak maksimal aku tau kalau lihat komen. Kalau lihat komen. Terima kasih Kak Rizal hadirnya. Lihat komen ini jarak aku. Lihat klepon. Kemarin aku nyoba makanan yang dikasih ke Anin. Pokoknya aku kayak dikasih apa ya itu ya. Aku nggak tahu guys sampai sekarang. Terus aku sungkan juga mau nanya kayak itu apa ya Kak gitu. Aku kayak sungkan gitu loh. Jadi kayak aku kayak disuapin gitu sama Kak Anin. Nggak tahu bentuknya apa, ijo-ijo. Terus kayak ketan, nggak tahu deh. Terus habis itu kayak oh iya itu bener. Nggak tahu tapi aku kayak sungkan gitu loh mau nanya kayak Kak Anin tuh apa enak banget. Jadi aku nggak nanya. Oh iya bener tuh itu beneran atau bohongan, bukan maca enak aja. Bukan. Terima kasih Kak Rizal kotak pensilnya. Gak semua yang hijau tuh maca. Terima kasih Kak Roza Ros bahan pestanya. Masa hijau maca. Gak semua yang hijau tuh maca. Klepon hijau, dadar gulung hijau, lemper hijau, duit 20.000 hijau. Makanya gimana nggak marah? Maca. Terima kasih ke Cristiano toanya. Masa aku bilang apa yang warna hijau? Aku lagi baik tiba-tiba ada banyak orang yang memicu kemarahan aku. Masa orang-orang langsung bilang maca, bukan maca. Hijau tuh gak semua hijau tuh maca. Terus aku bilang bukan maca, malah makin banyak yang mau maca. Aduh maca ya, aku jadi kangen maca. Mungkin jangan berisik tetangga aku bangun, bayarin dong kan biar sahur. Aku berarti bagus kalau misalnya aku berisik tuh ya. Tapi kalian tahu gak sih guys, tembok aku sama tetangga aku tuh tempel tahu. Nggak tahu ya. Ini kayak tetangga aku tuh bisa denger tau tiap aku nge-live. Apa aku halo tetangga. Tetangga. Kayaknya dia nggak puasa deh. Kayaknya dia nggak puasa deh, jadi dia nggak balas. Iya, tembok aku sama bu, tapi bukan tembok ini. Jadi kayak ada tembok deket dapur gitu, nempel sama tetangga. Setahu aku ya, soalnya aku kayak sering dengar suara tetangga aku. Tapi aku nggak tahu tetangga dengar suara aku atau enggak. Tembok, semoga dia nggak risih. Enggak lah, orang suara aku merdu. Malah dia bahagia mendengar suara orang merdu setiap hari. Hahaha. Beneran, emang begitu. Kalau aku jadi tetangganya ya, aku bersyukur aku bisa mendengar suara bidadari setiap hari. Iya, kalau nyanyi, kalau ngomong juga ini. Parah banget dia. Buktinya dia nggak perlu pindah rumah. Kalau marah juga merdu. Mana ada orang marah semerdu aku? Gak ada. Jelek banget julukannya, Angry Girl. Apaan Angry Girl? Gak mau. Jangan dong. Oh sabar semua pelan-pelan. Jangan dong julukin aku Angry Girl. Emangnya aku gadis pemarah. Aku bukan gadis pemarah loh. Aku gadis imut yang menyukai pink. Lihat nih, baju aku aja warna pink. Baju aku bukan warna merah. Masa aku dibilang Angry Girl? Astaga, masih pagi loh ini. Masih pagi. Cocok ini.
Ekin aku 16 tahun hari ini. Wow. Angry Bird lebih parah. Nuh, jangan dong. Udah seping ini jadi angry. Coba kalem Kin. Udah lama dari lahir. Angry Jup itu lebih parah lagi. Angry Jup apaan sih? Apa itu Angry Jup? Hah? Ekin aku gak bisa ultah soalnya 29. Oh, ada orang yang lahir 29 Februari beneran. Kalau kayak gitu umurnya stuck dulu dong. Iya guys, kalau kalian lahir 29 Februari gimana umurnya? Kenapa aku gak lahir 29 Februari aja? 4 tahun sekali dirayainnya. Iya, awet muda. Ih, selamat ya yang lahir tahun 29 Februari. Bukan aku sih. Kakaknya umur berapa kak? Aku sih sebenarnya masih 2 SMP. Mana ada? Masa gak percaya? Se-2 SMP ini? Ini gak bohong. Kan aku 2 SMP. Kemarin aku ada rapat. Serius, aku 2 SMP loh. Aku kalau kayak gini jadi anak baik gak guys? Aku pakai kacamata aku berubah suaranya. Duh, aku nggak suka kacamata itu ada sesuatu gitu loh yang bikin. Lihat deh nih di kacamatanya, kelihatan nggak? Tuh ada kegores. Kelihatan nggak sih ada kegores? Tuh kelihatan ada kegores. Sumpah kelihatan ada kegores dia tuh. Tuh lihat tuh. Tuh lihat ada kegores, lihat tuh. Lihat tuh ada kegores. Nggak bisa dibersihin kegores, gimana cara bersihinnya digores? Karena gimana cara bersihin yang digores? Muka aku bisa berubah nih, lihat jadi kecil. Jadi kecil. Coba jadi gede. Jadi mini. Kok jidatnya jadi gede banget? Neret. Jadi kecil. Hahaha. Kok jidatnya gede banget sih kok kayak gini? Gak suka. Gak suka. Kayak oversize gitu loh guys. Jadi minion. Papoy? No. A toy. Oh, papoy. Gak berubah, tetap gede jidatnya. Itu inian minion. Banana. Ya, 2 SMP gak semarah ini. Justru terima kasih Kak Faiz toanya. Justru 2 SMP tuh paling pemarah. Serius. Kalau dalam ukuran teenage girl ya guys, ini tuh dalam sesuai dengan yang aku pelajari. Aku udah pelajari. Jangan mau aku dijulukin angry. Gak mau aku dijulukin angry girl. Ini tuh sesuai dengan yang aku pelajari ya. 2 SMP tuh saat-saat dimana anak remaja perempuan tuh marah. 2 SMP. Aku mungkin karena aku lagi masih 2 SMP. Nanti kalau misalnya aku udah 2 SMA, pasti aku anaknya baik banget. Aku percaya dan aku yakin dan aku tahu. Aku percaya, aku yakin dan aku tahu kalau bakal baik. Aku bukan cuman kamu 2 SMA, kata siapa? Aku 2 SMA. Emang iya aku 2 SMA? Emang aku pernah bilang aku 2 SMA ya? Capek ah. Udah ngomongnya. Diem aja yuk.
Mana ada sih? Ih. Kayak anak kuliahan. Sebenarnya sih aku emang udah pernah kuliah juga sih di usia yang seperti ini. Kalian tau gak sih double degree di umur 15 tahun? Double degree di usia 15 tahun. Iya. Udah SD, udah SMP. Itu bukan. Iya. Kan SD sama SMP. Double S. Berarti S2. Berarti selama ini kita tuh udah double degree di usia 15 tahun, guys. Kita kayak, kenapa kita gak ini aja? Kenapa gak sadar sih? Semua orang tuh ternyata samanya berprestasi. Bener, SD, SMP sama-sama S. S-nya berapa? S-nya ada 2. Terima kasih Kak Prince kompasnya. S-nya ada 2. S2 double degree. Asik. Udah, berarti sama ini udah kita terus bangga kepada diri kita sendiri karena semuanya tuh sudah double degree. Ya emang gitu. Itu namanya kebanyakan es gini nih. Hah? Ya bagus dong. Es krim. Es teh sih enak sih. Kalau minum es teh pagi-pagi tuh boleh gak sih? Aku pengen deh. Aku pengen minum es teh pagi-pagi deh. Es campur pagi-pagi boleh juga sih. Es pisang hijau pagi-pagi. Puasa belum. Ini masih belum imsak, guys. Masih boleh. Es teh hangat. Hah? Di kamu tinggal di mana? Akulah hebat. Aku adalah seorang hebat. Iya ya, pengen es pisang hijau deh. Duh. Tapi kayak aku tuh ya, guys, kalau kata kalian kalau misalnya kayak mau ikut izin tidur marah-marah mulu, itu alasan aja. Mau tidur aja, masa ada marah-marah mulunya. Guys, kalau misalnya mau ikutan war takjil tuh mendingan jam 5 fix rame. Kalau jam 3 tuh kayak boleh nggak? Kalau jam 3 tuh boleh nggak? Jam 3. Jam 6 sepi, jam 6 udah habis. Jam 2 juga boleh, panas. Terima kasih Kava. Terima kasih Fanya balas pestanya. Jam 12 Kin. Tolong jawab yang benar. Jangan bikin aku marah. Benar, bukan gitu. Jam 7. Bukan gitu. Duh. Yang benar. Tuh kan. Loh, kok udah imsak, guys? Cepet banget. Belum. Belum. Hah, udah. Oh, belum. Itu sahur. Sorry. Tuh, kok alarm sahur lagi? Belum. Aku tadi kayak salah mendengar gitu. Ternyata minum tuh enak banget ya. Aku baru tahu kalau ternyata sama ini air putih itu buat. Aku ya kalau misalnya aku war takjil, aku mau jam karena aku suka keramaian, jam 5.30. Itu lama banget sih. Jadi aku bakal, kalau aku ikut jualan, lucu gak?
Nah boleh. Jualan apa ya? Jualan apa ya guys? Aku gak ada yang bisa aku jual. Aku cuma bisa bikin timun suri doang. Kayak jual timun suri deh. Tapi fix rame gak sih timun suri? Terima kasih Kak Denis buat pestanya. Jualan marah. Kamu pikir aku marah-marah terus? Aku gak pernah marah gini, suruh jual marah. Gak usah jualan. Ya. Yakin ada salam. Oke. Tiba-tiba banget apanya? Risol maca aku gak bisa bikin guys. Itu yang bisa bikin Cidelin. Cidelin jago banget. Aku pas lihat tuh aku langsung kayak wow. Aku pas lihat buatan Cidelin, aku langsung tahu banget ini pasti enak. Tapi aku tuh pengen ini deh. Kenapa semua orang semua hal dibikin jadi maca? Pasti ini tuh tandanya tuh maca tuh udah mulai merajalela. Kalian hati-hati sih, bentar lagi kita dijajah maca tau. Bentar lagi hati-hati tau. Bahkan ayam aja udah ayam maca. Coba guys, aku cuma mau mengingatkan, meskipun aku juga pecinta maca, tapi tuh ini tuh memang kayaknya udah, kita tuh udah di saat-saat dimana ini tuh kayak udah krisis makanan lain selain maca. Karena bayangin, ayam maca, risol maca latte. Apa lagi ya? Lagi sih maca. Ada lagi yang maca. Iya, juk maca mana ada sih? Soto maca. Oh, ada mie maca juga ada tuh. Kayaknya ya. Ada maca depan. Jangan bikin marah. Iya, bayangin sekarang tuh satu persatu makanan tuh dibuat menjadi maca. Enggak, dimacakan. Sebenarnya aku tuh meskipun aku pecinta maca, tapi tuh aku juga mau aku tuh mau supaya kalian semua tuh juga ini namanya, apa namanya sih namanya itu, was-was. Kita tuh harus was-was dengan keadaan ini guys. Semuanya tuh udah dimacakan. Bayangin, maca lalu yang bener. Kalau misalnya satu persatu semua hal tuh dimacakan, aku sebagai pecinta maca tuh nggak maca Sragen. Iya kan, masalah. Jangan, kalau misalnya semuanya dimacakan, aku sebagai pecinta maca tuh nggak apa-apa dengan semua ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang pecinta kopi? Bagaimana dengan orang-orang yang nggak suka maca? Terima kasih Kak Prince kompasnya. Aku sebagai presiden makanan, aku tuh kayak aku prihatin gitu loh guys. Aku prihatin dengan semua rakyat dan dengan semua yang tidak menyukai maca. Aku tuh cuman mau ini aja. Bentar, pilek. Duh, kok hidung aku kayak ketarik ya? Kayaknya aku pilek karena udah lama gak minum matcha deh. Oke. Aduh, jadi merah sih hidungnya. Ya pokoknya hidung kamu jadi matcha. Kamu tuh matcha. Ya pokoknya. Oke, lanjut. Nah, jadi konspirasi aku enggak konstruksi kompilasi konveks apa sih, apa ya namanya itu,
konsultasi. Kesimpulan aku adalah bahwa kita tuh harus stop memacahkan semua hal di dunia ini. Benar. Karena kalau misalnya semuanya kita macahkan, nanti pertama hal yang paling bahaya adalah stok matcha di dunia bisa habis. Tapi itu tuh mustahil terjadi karena kita bisa budidaya matcha. Terima kasih kamu masukan bebek hahanya. Itu hal yang mustahil. Nah, jadi yang paling mungkin banget dan paling bahaya untuk semua makhluk bumi ini adalah, terima kasih Kak Faiz toanya, yang nggak suka matcha. Nah, sedangkan populasi yang nggak suka matcha tuh juga banyak guys. Hampir 50% populasi itu nggak suka matcha. Nah, makanya begitu. Kenapa serak sih? Makanya gitu deh, dengerin dulu. Makanya itu penting banget. Ini penting banget. Ini tuh pembahasan paling penting, tau gak? Ini kenapa aku bilang live pagi tuh penting banget. Berisik. Kamu bilang aku berisik. 50% data dari mana, Jup? Dari aku sih kebetulan. Tapi ya guys, kalian tuh harus tahu, dunia yang belum ada matcha, yang jarang matcha tuh Sragen. Jadi kalau kamu bukan pecinta matcha bisa di Sragen. Terima kasih Kak Viro fireworksnya. Itu jarang ada matcha guys di sana. Terima kasih Kak Ari toanya. Terima kasih Kak Firda bang pestanya. Atur semacam mungkin. Aduh. Di Sragen belum ditemukan matcha kah? Lebih ke kayaknya kita tuh gak bisa ini deh. Kita nggak bisa menanam matcha di Sragen. Karena Sragen itu tropisnya tuh tropis banget. Terlalu tropis sampai aku yang udang sih. Duh. Guys. Kok yang udang sih? Coba pakai kacamata dulu. Kayak udang sih. Terima kasih Kak Viro lato-latonya. Duh, gimana nih? Sudah berubah menjadi udang. Udah mau jam 5 ya? Memang. Udah mau berubah jadi udang. Matcha ya, matcha. Hah? Bukan udang tapi kepiting rebus, lebih parah. Mending aku jadi udang daripada kepiting rebus. Kalau udang tuh ya, tapi kayak kepiting hidupnya lebih lama deh. Soalnya udang tuh kayak matcha udang, bayangin tuh. Udah ada kah? Ya bahaya ya. Terima kasih Kak Riza dan pestanya. Coba kacamata dipakai, nggak mau. Lihat kebunku penuh dengan matcha. Ada yang macan dan ada yang apa lagi tuh. Ntar guys, pegel kakinya. Oke, ini sekarang aku lagi. Nah, oke, ini bagus ini posisinya. Ini udah bikin kaki nggak pegel. Kok bisa sih nggak suka matcha? Ya kan, kok bisa ya nggak suka matcha ya? Kok bisa ya ada pilek kayak di dunia ini ya? Aduh, aku nggak ngerti kenapa ada pilek gitu loh. Pilek tuh dulu kayak ini kah? Pilek dulu kayak coronavirus kah?
Jadi bisa jadi loh guys, bener gak sih? Jadi awal ada virus pilek tuh kayak gitu, kayak lockdown gara-gara pilek. Lah bener, gak ada yang tahu. Kan dulu juga kayak gitu, banyak virus yang lockdown dulu. Waduh, iya lagi, iya kan? Pasti. Feeling aku sih gitu sih kayaknya. Bener. Bahkan sekarang COVID aja tuh udah ini, udah kayak biasa. Nggak ada, aku pilek doang enak aja. Akhirnya udah vaksin, udah lagi. Aku udah vaksin berapa ya? Aku udah vaksin sampai berapa sih? Sampai 5 ya? Iya, aku udah sampai 5 guys. Banyak amat sih 5. Iya, aku udah vaksin sampai 5 tau. Terima kasih Kak Viro. Loh, emang gak sampai 5? Emang iya? Gak tau sih, lupa. Oh, 3 kali. Iya kali ya. Guys, kalau ternyata obat dari COVID itu adalah matcha gimana? Kalau misalnya obat emang kenapa sih 5? Kalau misalnya obat dari COVID itu adalah matcha, gimana perasaan kalian? Perasaan pecinta kopi gimana? Aku pecinta matcha sih nggak apa-apa. Coba perasaan yang haters matcha. B aja. Ini kok akan demo. Waduh. Kalau misalnya nih aku mengungkapkan faktanya gimana? Kalau fakta yang aku ungkapkan ternyata matcha. Terima kasih Kak Rizal pestanya. Gimana perasaan kalian? Terima kasih Kak Firistiano setannya. Hoax belum tentu loh. Aku aja bisa manggil nyamuk. Gak ada hubungannya, tapi ada hubungannya karena kayak waktu itu kayak ada lah pokoknya hubungannya. Oh iya, masalah mulu. Terima kasih Kak Ari buat pestanya. 90% pecinta matcha itu emosian. Itu namanya hoax itu. Kayaknya kebalik gak sih? Itu pecinta kopi. Serius. Beneran. Iya tahu, kalau menurut research aku ya begitu. Kalau aku kan gak emosian karena aku adalah pecinta matcha. Emang iya? Enggak lah, enggak. Emang ada apa? Emang ada kandungan di matcha yang membuat marah-marah? Enggak ada. Aku aja udah lama gak minum matcha. Berarti masalahnya tuh bukan di matcha. Masalahnya itu di yang memancing. Enggak. Terima kasih Kak Jito fireworksnya. Ciolin suka kopi soft spoken. Ciolin tuh beda. Kopi yang diminum pasti beda. Iya, itu beda. Makanya Ciolin tuh orang sabar, orang baik. Beda. Nah, bisa jadi tuh beda aja. Serius. Emang iya pecinta kopi pecinta damai, mana ada kayak gitu. Gak ada hubungannya sama gak ada marah-marah tuh gak ada hubungannya sama cinta minuman. Udah gak ada hubungannya sama minuman kesukaan. False information, hoax. Terima kasih Kak Jito balas mestanya. Gak ada hubungannya. Terima kasih Kak Ari Ekinnya. Ini Ekin bukan sih, bukan. Itu bukan Ekin ini. Masa emnya marah. False information. Informasi tidak benar. Tetot.
Menurut para ilmuwan itu valid, Kin. Lah aku ilmuwan. Tidak valid. Enggak, soalnya mungkin karena kopi itu mengandung kafein. Jadi membuat orang menjadi lebih tenang. Kalau matcha tuh mengandung apa? Salah mulu. Oh, udah imsak. Kok belum di sini? Kamu tinggal di mana? Belum. Jangan-jangan kamu ini ya waktu Indonesia. Terima kasih Kak Rizal Bang pestanya. Waktu Indonesia Tenggara. Terima kasih Kak. Apa ini? Rusia Bang pestanya. Terima kasih Kak Viro JR Ekinnya. Terima kasih Kak Rusia Toanya. Waktu Indonesia WIM apa? Waktu Indonesia marah. Ada nih WIE, waktu Indonesia Ekin. Itu ya, itu tuh waktu Indonesia Ekin adalah waktu yang hanya muncul beberapa tahun sekali. Nah, tahu gak waktu Indonesia Ekin tuh ininya apa? Terima kasih Kak Prince. Terima kasih Kak Rusia Kompasnya. Sabar dengerin dulu. Itu sabar dengerin dulu. Itu ya. Waktu Indonesia Ekin itu isinya perdamaian, guys. Jadi biasanya nih kalau misalnya bentar. Apa itu? Oke. Jadi kalau misalnya jam, aku nggak tahu itu beberapa tahun sekali, tapi itu kayak perdamaian gitu loh, kayak semua orang tuh langsung maafan. Terima kasih Kak Rusia Toanya. Langsung saling ini, pokoknya semuanya tuh langsung ini damai, guys. Kayak waktunya cuma 30 menit atau 15 menit gitu. Terima kasih Kak Rusia Ekinnya. Gimana bacanya itu, guys? Aku bisa lagu Rusia. Gimana ya lagunya ya? Terima kasih Kak Rusia Toanya. Terima kasih Kak Toanya. Kok kamu tahu sih? Kamu kemarin apa? Diomongin Kak Onil di live-nya. Yang apa, guys? Diomongin apa? Terima kasih Kak Rizal Ban pestanya. Nggak, aku nggak ngantuk. Aku tidak pernah ngantuk orangnya. Aku kan peminum matcha, makanya aku tidak pernah ngantuk. Kim, jangan buat aku marah. Nggak mau. Seragen kalau jadi warna bakal jadi warna apa? Warna pink. Sumpah guys, Seragen aku udah tidur. Seragen kalau jadi warna pink. Setuju nggak? Kenapa hijau? Maksud kamu Seragen itu masih hutan? Waduh, aku nggak terima nih. Aku sebagai orang Seragen nggak terima. Masa dibilang hijau? Enggak. Pink. Serius, Seragen kalau warna adalah pink. Karena pink itu adalah warna cinta. Seragen adalah kota cinta. Kenapa disebut kota cinta? Pertama, cinta terhadap mie ayam. Kedua, cinta terhadap soto. Ketiga, cinta terhadap ikan. Keempat, cinta terhadap cuacanya yang sangat cerah. Kelima, cinta terhadap alun-alun. 5 aja dulu, sisanya nanti. Terlalu banyak untuk disebutkan. Kenapa ngantuk? Bener, Seragen tuh orange banget. Sebenarnya iya, tapi aku maunya pink. Kata aku sih pink lebih cocok sih.
Tapi emang dia tuh banyak orange tau guys, aku nggak tahu kenapa banyak banget orange itu, kayaknya banyak banget, kayak mostly tuh orange. Kok tangan aku kayak gitu sih bentuknya, kayak mostly orange gitu loh. Kenapa hijau sih? Nggak mau, aku nggak mau hijau. Seragennya hijau, nggak mau hijau. Kalau jadi hewan, seragen itu adalah sugar glider. Seragen kalau jadi hewan pasti dia sugar glider, karena itu tuh apa ya, imut gitu. Terus apa, curut enggak. Terus kayak bisa terbang, karena seragen tuh bisa terbang sendiri gitu, asik. Setuju nggak? Ya, terus dia bisa apa ya, dia bisa ini deh, bisa banyak, sugar glider bisa banyak gitu deh. Terima kasih Kak Faiz buat pestanya. Kecoa, ih bener-bener ya, ini gimana nggak bikin aku marah? Bayangin, masa seragen kok jadi hewan kecoa? Nggak mau, aku nggak setuju. Masa bilang kecoa? Nggak. Kucing aku masih setuju apa? Sugar glider lah paling bener, fix sugar glider. Itu maskotnya, terus jadikan sugar glider maskot seragen. Ayam aja tahu di sana kayak banyak banget ayam, kayak banyak banget ayam. Antara sugar glider atau ayam. Tapi menurut aku yang lebih cocok tuh ayam, karena dia banyak banget ayam. Tapi ayamnya ayam warna pink. Aduh, mau dong. Maskot baru. Ayam warna pink. Terus dipasang. Kalau misalnya Surabaya kan ada Sura dan Baya ya guys. Terima kasih Kak Vegan sekimnya. Kalau Seragen ada ayam warna pink. Boleh. Setuju gak? Beneran. Jangan lupa ya, tanggal 4 VC Ekin ya. Ini udah tanggal 1 loh. 1, 2, 3, 4. Tanggal 4 jangan lupa VC Ekin. Tanggal 4 tuh tanggal berapa ya? Bentar aku cek dulu kalender. Tanggal 4 itu hari Rabu. Let's go. Iya, HBD ya? Hah? Aku ulang tahun. Yeay. Tanggal 4 ya, tanggal 4. Siapa yang bilang tanggal 4? Bukan tanggal 4. Seragen kabupaten. Jujur emang sih. Tapi maksud aku tuh biar dia kayak Surabaya tuh membentuk maskot. Emang nggak boleh dia punya maskot? Kok kayak udang gitu sih? Jangan nangis dong, makanya tuh aku kayak udang. Kenapa tuh aku udang banget hari ini? Terima kasih Kak Vegan sampai birthday-nya. Guys, aku gak pernah seudang ini dalam hidup aku. Ini udang banget, aku butuh es batu sebentar. Aku panas banget guys, aku panasan muka aku guys. Terima kasih Kak Prince toanya. Duh panas banget, aku butuh es batu. Aduh, es batu, dimana kamu? Gak bisa lagi es batunya. Halo, terima kasih Kak Zia hadirnya. Masih udang nggak? Aduh, kemana dia mencari es batu supaya tidak udang?
Mirip ekor udang, Kin. Itu lebih parah daripada udang. Udah guys, itu lebih parah daripada lebih parah dari udang. Ekor udang jelek banget, ekor udang. Guys. Aduh, tolong kipas. Aku butuh kipas. Kin, Seragen jadi apa? Mending ekor ayam. Kalau ayam betina tuh ekornya nggak panjang. Ayam betina tuh ekornya apa ya? Nggak tahu sih, aku udah lupa. Aku nggak suka ayam kate tahu. Tuh dari mana tahu dong? Aku kan jago. Aku nggak suka ayam kate tahu. Kalian benci nggak sih? Sebenarnya aku nggak mau benci sama ayam kate, tapi dia tuh kayak minta dibenci gitu. Enggak. Itu nyebelin banget guys. Bayangin ada sesuatu yang kecil, mini, diganti topik lagi jangan Seragen mulu, nggak mau. Aku bangga dengan Seragen. Aku bakal bahas terus sampai Seragen menjadi tempat paling rame di dunia. Jangan terlalu rame, aku nggak mau. Sabar guys, sampai di Seragen ada mall, aku baru berhenti bahas. Terima kasih Kak Prince kompasnya. Nanti serius guys, nanti kalau misalnya ada mall ya, aku nanti mall tour. Aku tour mall. Serius. Ada, tapi gimana ya bilangnya? Sampai di Seragen ada teater JKT48. Baru aku berhenti bahas. Serius. Pindah ke Seragen jauh banget. Apa nanya apa? Udah. Udah gak VC, nanya terus. Iya ya, ada dong. Kalau misalnya nggak ada jalan tol, aku nyampe ke sana lama banget. Kalau dulu sebelum ada jalan tol, aku ke sana susah banget tau guys. Aku 2 hari 1 malam naik mobil, bayangin. Hah, mirip ikan. Ikan apa nih? Oh, ikan yang cantik itu ya. Makasih. Aku jam 4.30 udahan ya guys. Karena katanya kan harus tidur. Lele terbang. Makasih ya. Karena katanya kan harus tidur. Tahu siapa ya? Terima kasih Kak Farhan sahurnya. Sahur. Mirip lele. Siapa mirip lele? Aduh. Ikan bawal. Kayaknya aku mirip ini deh. Gak tau lagi. Aku adalah aku. Mirip maca. Makasih. Sebentar, mataku gatal. Ini udang banget guys. Iya aku pernah bangun waktu itu ya, kayak suatu hari aku bangun, terus tiba-tiba mataku tuh kelilipan. Kalian pernah gak sih bangun matanya kelilipan? Terus kata mama aku, kayaknya tuh kebaret Dede. Terus aku kayak, aku gak percaya gitu kan. Terus ternyata iya kebaret. Aku pernah kelilipan kulkas. Terserah deh. Ya kan? Terus habis itu ternyata beneran ternyata aku nggak tahu itu antara kelilipan atau kegores, intinya hilang. Tapi aku nggak tahu. Baca podium, let's go. Apanya yang hilang? Mata aku.
Amit-amit, ya ampun. Ya ampun, jangan dong. Yuk. Tuh kan. Bentar guys, podiumnya hilang. Oke, ada. Let's go, baca podium. Kok aku baru imsak guys jam segini. Baru banget. Kok lah? Iya loh. Terima kasih Kak Ari toanya. Happy weekend Ekin, makasih ya. Oh, terus tadi aku dibohongin. Oh ya, ayo baca podium guys. Ya. Yang ke-10 ada Kak Faiz, Ekin only. Terima kasih Kak Faiz. Yang ke-9 ada Kak terima kasih Kak Vegan Ekin ya. Tuh berubah nggak podiumnya? Iya masih sama. Yang ke-9 ada Kak guys. Terima kasih Kak V Rogers. Bentar. Oke, udah. Yang ke-10 ada Kak Faiz. Terima kasih Kak Faiz. Yang ke-9 ada Kak Prince Edward. Oh, terima kasih Kak Ye. Yang ke-8 ada Kak Ari SG. Terima kasih Kak Ari. Yang ke-7 ada Kak Rizal. Terima kasih Kak Rizal. Yang ke-6 ada Kak Farhan. Terima kasih Kak Farhan. Yang ke-5 ada Kak Rusia. Terima kasih Kak Rusia. Yang ke-4 ada Kak Dakdikduk Der. Terima kasih Kak Rian. Yang ke-3 ada Kak Viro JR. Terima kasih Kak Viro. Yang kedua ada Kak Vegans. Terima kasih Kak Vegans. Yang pertama ada jing. Ada Kak Ale. Terima kasih Kak Ale. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton live ini. Ya, habisnya tidur ya. Happy weekend semuanya. Happy Sunday semuanya. Jangan lupa ini puasa. Yang puasa jangan lupa nanti ke gereja. Jangan lupa ya. Dadah, makasih ya. Ya jangan lupa sayangi diri sendiri. Jangan lupa sayangi Ekin. Dadah, makasih ya.